Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang jarang gue upload ini. Oke, dan seperti biasa di hari Minggu malam ini gue pengen ngasih Bitcoin outlook buat kalian semua. Kira-kira Bitcoin bakal kemana dalam seminggu ke depan. Gak cuma Bitcoin, tapi kali ini gue mau bahas juga ada beberapa Bitcoin, Bitcoin Dominance, dan juga Ethereum. Oke, nah jadi sekarang kita udah, gue lagi buka Bitcoin Weekly Chart. Di sini kalian semua bisa lihat ya. Dan kita pasti kalau teman-teman pantengin chart seminggu terakhir, Bitcoin itu bergeraknya boring sekali. Kalian bisa lihat one week candle-nya aja bentuknya cuman kayak gini ya. Nih, cuman kayak gini. Ini membosankan sekali ya. Kalau kalian lihat volumenya juga sangat-sangat low ya, hampir tidak ada pergerakan yang signifikan, berada di range 26.000 sampai sekitar 27.000 aja. Kalian bisa lihat nih, 27.500 sempet tackle, tapi habis itu drop lagi ya. Jadi kira-kira bakal kemana di minggu depan ya. 3 hari ini ngebosenin, dan gue bakal kasih perspektif gue ya, mungkin untuk minggu depan atau bahkan mungkin sampai bulan 1, 2, 3 bulan ke depan kali ya, sampai akhir tahun ya. Gue sendiri sudah punya pandangan ngelihat dari beberapa chart. Oke, yang pertama kalau dari Bitcoin ya, pertama kalau secara pribadi pandangan gue belum berubah. Kalau kalian lihat analisa chart gue di minggu lalu, pas minggu malam gue bikin outlook Bitcoin, gue masih ada di range sini ya. Ini belum berubah. Menurut gue range ini I think masih akan bertahan. Masih gue nggak ngelihat akan ada satu pergerakan yang signifikan sih, khususnya untuk Bitcoin ya. Tapi in general ya, gue cukup gue cukup meyakini kalau range ini akan bertahan ya, setidaknya untuk mungkin beberapa waktu ke depan ya gitu. Tapi kan again, kalau teman-teman udah ngikutin video gue yang minggu lalu, outlook gue jelas ya. Gue consider level ini bertahan, Bitcoin bisa naik sampai sekitar 35.000, habis itu akan terjadi 50-60% correction. Itu outlook gue ya, tapi itu outlook gue, sekali lagi bisa aja gue salah ya. Jadi ini level yang gue masih lihat untuk saat ini ya, gue consider level ini masih akan bertahan. Cuman ketika gue ngelihat chart lainnya ya, ada satu yang bikin gue tuh semakin yakin dengan outlook gue, yaitu ini guys. Kalian lihat ini chartnya Bitcoin Dominance ya. Bitcoin Dominance, gue start dari weekly chart dulu ya. Kita bisa lihat ya, ini strong banget, sangat-sangat kuat. Kalian bisa lihat pergerakannya ini bener-bener sedang berada di dalam satu fase uptrend, dan kita bisa lihat menurut gue dari sini ya, ini akan terus menanjak lagi untuk Bitcoin Dominance. Dan kalian tahu apa yang terjadi kalau Bitcoin Dominance naik? It means ya, Bitcoin itu harganya naik, tapi alts bakal berdarah. Kenapa? Karena Bitcoin Dominance ini berarti Bitcoin Dominance ini kan basically kalian bisa lihat sekarang ini rasionya di 50,14%. Artinya apa? Dari seluruh total market cap di cryptocurrency, 50,14% berada di Bitcoin, sedangkan sisanya ya berada di Ethereum dan alts yang lain gitu ya. Impactnya apa? Jika Bitcoin Dominance ini naik secara chart ya, berarti uang itu berotasi ke Bitcoin dari alts ya, itu ke Bitcoin ya. It means alts itu bisa bakal berdarah sekali ya, khususnya small alts ya, khususnya yang Ethereum dan lain-lainnya itu bakal bisa berdarah sekali jika memang Bitcoin Dominance naik ya, dan sebaliknya Bitcoinnya bisa menguat ya. Dan biasanya di setiap cycle ini yang terjadi ya. Ini di YouTube channel gue pribadi, gue udah bahas deh dari awal tahun kalau nggak salah ya. Biasa yang terjadi seperti ini di masa-masa bear market ya. Ketika bear market yang terjadi, alts ini bisa berdarah 95-99%, dan bahkan tidak sedikit alts yang nggak bisa recover sama sekali di bear market ya. Jadi kasarnya bisa dikatakan mungkin seluruh liquidity, seluruh uang market cap ya, yang tadinya orang pada lari ke alts, itu secara natural itu kembali berotasi ke Bitcoin. Orang bisa dikatakan gini, para investor itu kehilangan kepercayaan sama alts. Mereka yakin, wah adalah ini project udah mati lah ya. Habis itu mereka exit ya, dan mereka itu rotasi balik ke Bitcoin di saat harganya masih sangat low. Kira-kira kayak gitu. Itu yang terjadi biasanya di setiap bear market. Makanya di setiap bear market itu Bitcoin Dominance selalu naik nih teman-teman. Bisa lihat ini siklus yang terakhir nih, yang kalau kita ngomong 4-year cycle, ini yang sebelumnya nih di 2019 teman-teman bisa lihat Bitcoin Dominance naik ya. Tapi setelah itu di bull market, ketika after halving ya, kira-kira mungkin 6 bulan, 7 bulan
bulan gitu ya setelah halving, kalian bisa lihat Bitcoin dominance turun ya. Artinya apa? Uang rotasi lagi ya dari Bitcoin ya. Sekarang giliran Bitcoinnya naik gitu ya. Bitcoin orang-orang berotasi kembali ke alts ya. Akhirnya uang-uang kabur dari Bitcoin masuk ke alts ya. Itu sebetulnya penyebab kenapa Bitcoin dominance turun ya. Ini nggak berbanding lurus dengan market cap ya. Ini benar-benar kita ngomong kalau kita ibaratkan di pie chart gitu ya, itu benar-benar rasionya Bitcoin itu di bull market, terutama kira-kira 6-7 bulan ya, sampai 1 tahun setelah Bitcoin halving itu biasanya turun Bitcoin dominance ya. Artinya orang rotasi ke alts dan biasanya alts naiknya kencang banget. Seperti itu yang terjadi ya. So kalau secara pribadi outlook gue masih bearish untuk alts ya. Untuk most alts ya, hampir semua alts. Gue nggak akan kaget kalau masih banyak alts yang menemukan lower low-nya, ya maksudnya masih jatuh lebih rendah lagi. Gue nggak akan kaget untuk sebagian besar alts. Tapi untuk Bitcoin secara pribadi, gue masih consider Bitcoin akan terus naik, ya. Itu outlook gue, ya. Kalau berdasarkan dua kategori ini, ya. Kalau teman-teman yang ada yang sempat nanya, Ethereum gimana bang? Nah, ini outlook gue untuk Ethereum, ya. Ethereum gue nggak mau tarik banyak garis, ya. Simple banget kalau di weekly chart kita bisa lihat seperti ini ya. In my personal opinion, jika jatuh ke titik ini, gue ganti jadi putih dulu. Jika jatuh ke titik ini, ini adalah steal deal menurut gue. This is a great buying opportunity, khususnya buat kalian yang memang akumulasi di spot ya. Jadi gampang banget sebenarnya teman-teman, gue kasih guideline-nya aja. Ini sebenarnya cukup kalian tarik satu trend line dari sini ya. Habis itu ya kalau ada wick itu wajar lah menurut gue. Kalau kalian mainnya di spot gak usah khawatir dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi jika masuk ke titik ini ya, menyentuh area sini udah ya, ini no brainer buy aja. Karena untuk Ethereum menurut opini gue ya, ini gue juga pernah sharing sebelumnya. Ini kan previous high di bull market ya. Jadi ini Januari 2018, ini kan previous high-nya. So sebenarnya simple sekali kalau menurut gua untuk Ethereum dari kacamata investor ya. Ethereum ini previous high, nih gue tulis dulu. Ini previous ATH, all time high-nya di sini. Ya, sehingga di area sini adalah area apa? Gue bilang ini area diskon ya. Kalau kita dari kacamata investor ya, ini sekali lagi gue pakai kacamata investor ya, bukan trader ya. Sebagai investor ya, di bawah previous ATH, di bawah previous all time high itu adalah area steal deal. Itu huge diskon gede-gedean, flash sale ya. Jadi no brainer kalau misalnya di bawah area ini, di bawah sekitar berapa nih, 1350 udah beli aja. Itu murah luar biasa ya. Kira-kira itu pandangan gua kalau untuk Ethereum ya. Tapi in short term ya, kalau kita masuk ke daily chart ya, menurut gua kalau kita lihat dari saat ini sangat possible jatuh mungkin ke sekitar sini dulu ya. Kalian bisa lihat ya, ini gua nggak mau cocokologi, nggak mau kebetulan akan di titik ini, enggak lah ya. Ini buat gue bisa aja suatu kebetulan. Cuman kita tadi kalian udah lihat dasarnya gue apa ya. Yang pertama di 1350 itu adalah previous all time high, dan di sini itu adalah satu trendline support yang menurut gue akan menopang Ethereum secara psikologis ya. Again psikologis ya, karena kan kalau kita ngomong technical analysis ini semua pure psikologi daripada market ya. Market itu akan trigger harga-harga yang memang ya gitu, itulah seninya technical analysis ya. Kita drawing charts, kita berharap para trader lain juga trigger di area yang sama dengan yang kita tarik. Kira-kira seperti itu ya. Itu outlook gue guys untuk seminggu ke depan ya. Bisa aja seminggu ke depan boring lagi untuk Bitcoin, gue nggak tahu ya. Low volume bisa aja ya, karena kemarin ada CPI aja juga nggak ngangkat toh. Tapi Fed rate CPI aja juga nggak ngangkat, cuman ya udah gitu. Again ini buat gue ujian kesabaran buat kita semua para trader or investor cryptocurrency, ini ujian kesabaran ya. Kalau kalian nggak suka resiko yang lebih tinggi, mungkin kalian bisa akumulasi Bitcoin, Ethereum. Buat gue itu adalah pilihan terbaik. Tapi kalau kalian memang high risk taker ya, mungkin trade alts ya, itu banyak sekali kesempatan. Terutama nih ya kalau di alts, kalau kalian lihat banyak yang
pump gak jelas tiba-tiba naik 50%, 30% dalam waktu singkat ya, kayak terjadi short squeeze ya, itu buat gue sangat menarik untuk di shorts gitu. Tapi ya again itu high risk high return play ya, resiko dan reward selalu berbanding lurus. So gue selalu pesen buat teman-teman ya, jaga baik-baik manajemen resiko kalian ya. Hal terakhir yang mau kalian lakukan di bear market seperti ini adalah kalian overtrade dan kalian kehilangan capital kalian malah kehilangan modal kalian ya. Itu buat gue satu hal yang kalian harus hitung ya, pertimbangkan baik-baik rasio untuk invest dan untuk trading. Untuk trading kalian pertimbangkan rasio untuk untuk kalian punya resiko kehilangan uang kalian ya. Kalau memang capital kalian nggak segitu gedenya ya, udahlah invest aja, cicil aja, itu udah jalan terbaik lah. Nggak usah sok degenerate, nggak usah sok degen gitu ya, dan coba trade futures, rotasi ke shitcoins gitu ya. Ya silahkan aja sih kalau memang itu alpha kalian gitu. Cuman gue pribadi consider dollar cost average di sepanjang bear market ini adalah tetap jadi opsi terbaik. Itu pandangan gue, guys. Let me know in comment section kalau kalian punya feedback atau kalian punya opini. Silahkan, gue sangat terbuka. Oke,